Hai, halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai fungsi permintaan. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi penawaran, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan. Oke teman-teman, seperti kita ketahui sebelumnya bahwa untuk menghitung fungsi permintaan ada beberapa hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yakni yang pertama mengenai rumusnya. Jadi rumus fungsi permintaan adalah P min P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q min Q1 dan Q2 dikurangi Q1. Oke teman-teman, sampai sini apakah sudah dapat dipahami? Oke, Mas ingat nggak kemarin P itu apa? Iya, P itu adalah price atau harga. Kemudian P1 adalah harga diketahui 1 dan P2 adalah harga diketahui 2. Kemudian kita akan membahas mengenai Q. Jika P adalah harga, maka Q adalah kuantitas atau quantity. Karena materi yang akan kita bahas hari ini adalah kuantitas permintaan, maka Q adalah kuantitas dari permintaan. Jika kita bahas materinya mengenai fungsi penawaran, maka Q di sini adalah kuantitas penawaran. Kemudian Q1 adalah kuantitas permintaan 1 dan Q2 adalah kuantitas permintaan 2. Oke teman-teman, kemudian bagaimana sih cara menghitung fungsi permintaan itu sendiri? Sebelumnya kita akan membuat tabel fungsi permintaan. Oke teman-teman, jadi ini adalah tabel yang sudah dibuat mengenai tabel permintaan apel tahun 2024. P ini merupakan price atau harga mulai dari 20.000 hingga 60.000, kemudian Q yakni kuantitas mulai dari jumlah 60 hingga 20. Kemudian tabel ini akan kita masukkan ke dalam rumus fungsi permintaan, di mana rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke teman-teman, terus P1 dan P2-nya yang mana nih? Karena di sini ada beberapa P. Cara mudah untuk mengukur atau untuk memilih P-nya yang mana, kita ambil adalah dua baris paling dekat. Jadi misalkan kita menggunakan P1-nya 20, maka P2-nya adalah 30. Begitu pula kalau kita menggunakan P1-nya adalah 30, maka P2-nya adalah 20. Jadi kita ambil angka yang berdekatan teman-teman. Kita tidak bisa menggunakan P1-nya 20 kemudian menggunakan P2-nya 60. Itu tidak bisa teman-teman, karena jarak antara 20 dan 60 ini terlalu jauh. Oke teman-teman, di sini kita akan pastikan bahwa kita menggunakan P1-nya adalah 20, P2-nya adalah 30, Q2-nya adalah 60 dan Q1-nya adalah 50. Oke, kemudian semuanya kita masukkan ke dalam rumus, di mana P min, ingat P1-nya kita gunakan 20.000 per
P2-nya kita gunakan 30.000. Jadi 30.000 diambil 20.000 sama dengan Q. Karena P1-nya kita ambil 20.000, otomatis Q1-nya kita harus ambil yang lurusnya teman-teman. Q1-nya kita ambil 60 per Q2-nya kita ambil yang 50 min Q1. Jadi 50 diambil 60. Maka P min 20.000 per 30.000 diambil 20.000 adalah 10.000 ya teman-teman. Kemudian Q minus 60 per 50 diambil minus 60 adalah minus 10. Setelah kayak gini, kita kalikan silang teman-teman. Jadi P dikali minus 10 dan min 20.000 dikali minus 10. Jadi P dikali minus 10 adalah minus 10P. Sedangkan minus 20.000 dikali minus 10 adalah minus dikali minus sama dengan plus 200.000. Sama dengan 10.000 teman-teman dikali silang ke Q menjadi 10.000 Q, dan 10.000 dikali 60 sama dengan minus 600.000. Oke, sampai dari sini kita samakan teman-teman. Yang ada variabelnya kita rubah ke pinggir kiri, dan yang tidak ada variabelnya kita kelompokkan ke sisi kanan. Yang ada variabelnya adalah min 10 P, kemudian 10.000 Q kita pindah ke sini menjadi minus 10.000 Q. Kemudian ini plus 200.000 karena pindah ke kanan menjadi minus 200.000. Kemudian 600.000-nya kita tulis kembali teman-teman. Oke, sampai sini kita tulis kembali min 10P min 10.000 Q. Sedangkan min 200.000 min 600.000 adalah min 800.000 atau negatif 800.000. Sampai sini teman-teman kita bisa sederhanakan untuk lebih sederhana, di mana ini semua bisa dibagi dengan minus 10. Jadi cara mensederhanakan adalah apabila semua bilangan yang ada di sini bisa dibagi dengan suatu angka yang sama-sama bisa dibagi teman-teman. Jadi minus 10P dibagi minus 10 adalah menjadi P. Kemudian minus 10.000 Q dibagi minus 10 menjadi plus 1.000 Q. Dan minus 800.000 dibagi minus 10 menjadi 80.000. Oke teman-teman. Maka fungsi permintaan dari tabel tersebut adalah P plus 1.000 Q sama dengan 80.000, atau biasanya teman-teman lebih sering ditulis P sama dengan plus 1.000 Q pindah ke ruas kanan menjadi minus 1.000 Q plus 80.000. Oke, gimana teman-teman? Mudah bukan? Oke teman-teman, jadi ini adalah video singkat pembelajaran mengenai fungsi permintaan. Di sini ada tabel fungsi permintaan apel. Adapun kesimpulan pada video pembelajaran kali ini yang harus teman-teman ingat adalah bahwa rumusnya adalah P min P1 atau negatif P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q minus Q1 per Q2 min Q1, di mana P adalah harga sedangkan Q adalah kuantitas. Kuantitasnya tergantung, jika kita mengerjakan fungsi permintaan maka kuantitasnya adalah kuantitas permintaan. Jika kita mengerjakan fungsi penawaran maka kuantitasnya adalah kuantitas penawaran. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. See you in the next video and bye bye teman-teman.